Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju bihan najah min iqabi wa azabi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qa'imu bi amri rabbi sirra wa alaniyah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ala baqiya sahabati radhiyallahu anhu wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa ala man sara 'ala an-nahj. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ahlan wa sahlan marhaban bikum fi Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan. Alhamdulillah atas nikmat Ramadan, kita masih dapat bertemu, kita masih dapat merasakan bulan suci Ramadan, yang mana bulan tersebut merupakan dambaan orang-orang terdahulu yang ingin berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara Islami mendidik generasi Rabbani. Materi ini merujuk atas apa yang disampaikan oleh praktisi bidang pendidikan anak di Islamic Parenting Academy. Kesimpulan yang disampaikan adalah bagaimana kita mendidik anak-anak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Berbicara mengenai pendidikan anak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, memberikan contoh kepada kita selaku orang tua bagaimana memberikan pendidikan anak, pendidikan tauhid, pendidikan agama merupakan suatu kewajiban bagi orang tua. Kita sepakat bahwasanya anak selain diberikan kecukupan rezeki, tempat tinggal yang nyaman, namun demikian orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak. Berbicara mengenai pendidikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat bahwasanya didiklah anak sesuai dengan fitrahnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang memberikan fondasi dasar pendidikan karakter kepada anak tersebut. Lantas, bagaimana ketika kemampuan ataupun dari segi pendidikan orang tua kurang mendukung dalam hal ini? Pandangan tersebut bisa saja setiap orang tua menyampaikan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dan tidak membuat kita terlepas daripada tanggung jawab hal tersebut. Untuk itu, kita selaku orang tua baiknya lah selain memberikan pendidikan secara berkualitas,
kita juga dituntut untuk dapat mengupgrade pengetahuan mengenai parenting. Sekarang tidak susah. Cukup mudah kita mendapatkan beberapa materi parenting, khususnya parenting Islami, di sosial media. Dalam hal ini ada kaitannya sholat dan pendidikan karakter anak. Ayah bunda, kita semua tahu orang tua diwajibkan untuk mengarahkan anak usia dini untuk melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Namun demikian, ada orang tua yang bertanya mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Pada hadis tersebut, seakan Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk memukul anak kita jika meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Lantas, apakah maksud memukul di sini adalah memukul secara fisik? Dalam unggahan YouTube channel Semua Murid Semua Guru, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab MA mengatakan, Anda harus bijak memahami arti kata memukul. Arti kata memukul di sini dalam kaidah bahasa Arab, doroba, memukul, itu memiliki banyak tafsir. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya Nabi SAW mencontohkan mendidik anak secara lembut, dan ini terbukti ketika beliau kepada anak yang diasuh ketika meninggalkan sholat, beliau tidak langsung memarahi, tidak langsung menegur. Beliau memberikan waktu yang cukup untuk si anak menyesali atas perbuatannya, ataupun waktu yang cukup kepada anak untuk tahu akan kesalahannya. Dan ini merupakan saran dari beberapa praktisi di bidang pendidikan anak juga. Jika kita ingin menasihati anak, khususnya anak laki-laki, jangan nasihati ketika di waktu si anak lapar. Namun, nasihatilah si anak ketika si anak sudah dalam keadaan kenyang atau di posisi sudah makan. Ada juga beberapa orang tua yang ketika ingin menasihati anak laki-laki, diajak makan bersama di luar, bersama keluarga, ataupun secara pribadi. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun demikian, dalam pendidikan sekolah berasrama, perlulah kita sebagai orang tua menjadi partner bagi tenaga pendidik. Komunikasi dua arah di sini hal yang terpenting untuk mewujudkan ananda kita bisa peningkatan dalam hal perubahan dalam karakter pendidikan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam dunia pendidikan berasrama tidaklah instan, semua butuh proses. Untuk itu, bagi orang tua, mohon untuk tidak membenarkan sifat tindakan anak ketika sudah melampaui batas ataupun sudah masuk di ranah adab. Ya, ada beberapa sekolah berasrama menerapkan bagi anak-anak yang sudah melewati usia pendidikan 1 tahun lebih dan di saat itu juga masih melakukan
perbuatan yang mungkin masuk dalam kategori mengkhawatirkan, seperti menghina orang yang lebih tua, mencaci maki, dan lain sebagainya, kita selaku orang tua tidaklah dibenarkan untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh ananda kita. Biarkan si anak mengetahui salahnya di mana, perbuatannya adalah salah. Biarkan si anak menyesali apa yang dilakukan. Bagi ayah dan bunda, mohon dukungan atas apa yang telah dilakukan oleh tenaga pendidik, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan dan tidak melakukan tindakan fisik. Untuk itu, kita masih memiliki cukup banyak waktu bagi ananda kita yang masih berusia beranjak ke usia remaja. Berikut ada beberapa tips agar kita bisa lebih mendekatkan batin kita kepada ananda kita, agar tidak mereka membuat jarak kepada orang tua. Adapun beberapa tips berikut agar ayah bunda bisa lebih dekat batinnya kepada anak, yang mana khususnya anak laki-laki di usia remaja ataupun dewasa nanti, biasanya kebanyakan mereka akan membuat jarak kepada orang tua, khususnya bagi kita yang sering mungkin tidak menempatkan pada tempatnya ketika marah dan memberikan nasihat. Untuk yang pertama perlu kita bangun adalah afirmasi kalimat positif. Dari bangun tidur hingga ketika kita disibukkan dengan aktivitas di luar, ketika kembali ke rumah harus dibawakan energi positif kita di dalam rumah. Dan kalimat-kalimat yang mungkin membangun alam bawah sadar kita untuk memacu kegiatan hal-hal yang mengarah kepada kebaikan dan positif. Untuk yang kedua adalah pembiasaan baik kalimat santun. Contohnya, anak kita harus biasakan kapan dia harus minta maaf, minta izin atau permisi, minta tolong, dan terima kasih. Keempat ini baiknya kita harus sering ingatkan kepada ananda kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor yang ketiga adalah jaga komunikasi. Walaupun jarak antara orang tua dan anak yang khususnya sekolah berasrama, jarak tempuh dari rumah dan sekolah berasrama tersebut memakan waktu ataupun tidak sering bisa mengunjungi, alangkah baiknya adalah kita tetap harus menjalin komunikasi kepada anak. Ditanya kabarnya, tunjukkan bahwasanya kita peduli. Kita tidak sedang mengasingkan dia dari rumah ke sekolah berasrama. Ya, tunjukkan empati kita, ya, dukung hal-hal yang kaitannya dilakukan oleh tenaga pendidik itu untuk kebaikan ananda kita, bukan malah mengintervensi seperti itu. Lanjut, untuk yang keempat adalah diajak traveling ataupun quality time kepada anak. Di masa-masa liburan, ayah bunda tidak mengambil kegiatan yang mungkin sifatnya secara pribadi untuk kerjaan. Luangkan waktu bersama kepada anak. Anak butuh ditemani, anak butuh sosok ayah dan ibu saat liburan. Itu yang terpenting, karena kita bisa memberikan atau menyelipkan di saat anak bahagia. Selipkan nasihat dan motivasi kepada anak. Yang selanjutnya adalah ingat tanggal penting. Tanggal penting di sini adalah tanggal-tanggal contohnya adalah kelulusannya, tanggal kelahirannya, dan hal-hal yang kaitannya kita bisa mengingatkan bahwasanya momen-momen terpenting untuk dia bisa menghargai diri dia sendiri. Selanjutnya, untuk yang terakhir, nomor 6 adalah selain beberapa poin yang kita bahas tadi, yang paling terpenting sebagai closing adalah curhat sepertiga malam, ataupun sempatkan kita untuk bangun malam, tahajud, curhatkan kepada Allah. Ya. Selebihnya
kita juga bisa meluangkan waktu untuk tetap sholat duha untuk mendapatkan keberkahan. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai pendidikan, baiknya kita menjadikan pembelajaran apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan, ing ngarso sung tulodo, ing madiaman karsa tut wuri handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Itu tidak hanya konsep sebagai tenaga pendidik di sekolah, namun itu juga merupakan acuan ataupun hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di rumah. Baik, cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Setitik tinta jadi modal, salah titik jadi dosa. Pada saat momen bulan puasa, alangkah baiknya kita mendapatkan berkah dari semua amalan yang kita lakukan dengan menjaga lisan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.